Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Pondok Bangka 5, Ibu Haja Sri Wahyuni MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Pondok Bangka 5. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan presentasi calon guru penggerak angkatan 11. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita umatnya yang insya Allah akan dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempercepat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Bu Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pondok Bangka 5 yang telah hadir di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Hal ini adalah sekaligus menyelesaikan tugas dari guru penggerak saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang materi. Ini adalah diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SD Negeri Pondok Bangka 5 Kota Tangerang. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum kita memulai pada materi, alangkah baiknya kita breaking dulu. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kita punya slogan SDN Pondok Bangka 5, cepat, cakap, melesat. Ya, bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Ya. SDN Pondok Bangka 5, cepat, cakap, melesat. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita lihat judul di sini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kalau kita dengar kalimat budaya positif, pasti Bapak Ibu guru sudah paham. Pasti Bapak Ibu di pemikiran Bapak Ibu sudah tahu budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Kalau saya belum masuk ke dalam materi, saya ingin Bapak Ibu sedikit sepengetahuan Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Bapak Ibu ada yang tahu? Boleh contohnya, boleh pengertiannya. Apa saja budaya positif yang ada di sekolah? Silakan Bu Lila. Terima kasih Ibu. Mungkin pengertiannya aja kali Ibu sedikit ya. Budaya positif bisa dikatakan budaya yang baik yang bisa dipertahankan, maksudnya yang harus diterapkan begitu kali ya Bu ya. Dan budaya positif ini bukan hanya mungkin dari siswa ke guru ya Bu, mungkin sesama guru juga gitu ya Bu, banyak contohnya
mungkin salah satunya yang sudah kita terapkan setiap hari, kalau siswa ketemu guru bersalaman, memberi salam mungkin itu ya Bu. Kita menyambut siswa itu juga termasuk positif. Kalau di kelas ya banyak sekali contohnya, mungkin kalau kita yang gampang saja menilai, boleh positifnya harus antri, jangan dorong-dorongan, mungkin begitu ya Bu. Segitu aja Bu ya, mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Terima kasih Bu. Subhanallah, ya itu salah satu pengertian budaya positif dari Bu Halillah. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada satu lagi, apa sih itu budaya positif di sekolah? Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Menurut saya budaya positif adalah kegiatan baik yang biasa kita lakukan atau yang jadi kebiasaan anak-anak nantinya. Contohnya senyum sapa salam, senyum sapa salam yang kita lakukan tiap pagi. Itu aja Ibu. Tepuk tangan untuk Bu Halillah dan Bu Siska. Ya betul sekali ya Bapak Ibu. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah. Banyak kebiasaan yang kita lakukan untuk anak-anak didik kita di sekolah. Salah satunya yaitu betul sambut sapa anak. Lalu kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Lalu kebiasaan mengucapkan salam. Lalu kebiasaan mentaati peraturan dan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu adalah budaya positif yang biasanya dilakukan di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Pendidikan itu selalu berubah-ubah ya Bapak Ibu ya. Sekarang perubahan paradigma positif yang ada pada saat ini adalah pembelajaran berpusat kepada guru. Tetapi sekarang pembelajaran berpusat kepada anak, pembelajaran berpusat kepada murid. Pembelajaran berpusat kepada guru, pembelajaran berpusat kepada murid. Bapak Ibu tahu bedanya pembelajaran yang berpusat kepada guru dengan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Pak Badut bisa menjelaskan ini perbedaannya? Pembelajaran yang berpusat kepada guru dan pembelajaran yang berpusat kepada murid itu bagaimana perbedaannya Pak Badut? Ada paradigma pendidikan ya Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma pendidikan itu adalah pendidikan yang dulunya berpusat kepada guru, sekarang berpusat kepada murid. Nah, bedanya itu di mana? Makasih Ibu. Mohon izin sedikit memberikan pendapat ya. Jadi kalau menurut saya perbedaan dari dua kalimat itu, yaitu kalimat pertama adalah pendidikan berpusat pada guru ya. Yang kedua, pendidikan berpusat pada murid atau peserta didik. Mungkin kalau menurut saya ya, yang dianggap pendidikan berpusat pada guru itu mungkin segala sesuatu yang dilakukan di sekolah atau di lingkungan pendidikan itu orientasinya untuk kemajuan guru. Ya, jadi segala sesuatunya itu jadi guru itu dijadikan sebagai barometer atau sumber dari segala ilmu yang akan nantinya akan diterapkan oleh murid. Jadi guru merupakan satu-satunya sumber pembelajaran. Nah, kalau untuk pembelajaran berpusat pada peserta didik, mungkin
sedikit berbalik Ibu ya. Kalau tadi kan kita fokusnya guru itu jadikan satu-satu sebagai sumber. Nah sekarang itu terbalik, jadi guru itu bukan merupakan satu sumber belajar untuk peserta didik, ya, dan itu bisa dikombinasi dengan berbagai macam sumber-sumber keilmuan. Dalam artian guru bisa menyampaikan atau mentransfer ilmu dengan menggunakan berbagai media, misalnya media elektronik ataupun media yang lain ya Bu ya, yang kiranya itu bisa meningkatkan pemahaman bagi siswa. Mungkin itu Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Kodir. Ibu, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu guru SDN Pondok Bangka 5 yang hebat-hebat. Kita menyamakan persepsi ya. Di sini adalah pendidikan yang berpusat kepada guru itu zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan guru yang lebih banyak memberikan masukan kepada anak-anak zaman dulu. Tapi menurut KHD, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu berpusat kepada murid. Jadi sekarang ini kita lebih sebagai pelayannya anak-anak, menjadi pelayannya anak-anak. Jadi pembelajarannya berpusat kepada murid. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita menganut prinsip minat bakat anak kita lihat, gaya belajar anak pun kita lihat. Nah itu jadinya yang berpusat kepada guru, guru yang lebih sering aktif dalam pembelajaran, tetapi yang berpusat kepada anak-anak lah yang lebih aktif, dan kita sebagai pelayan-pelayannya anak-anak. Jadi guru zaman sekarang itu begitu Bu, ada perubahan paradigma positif dalam pendidikan. Next Pak Indra. Nah ini dia pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti Bapak Ibu tahu ya, profil pelajar Pancasila adalah yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bernalar kritis, bergotong royong, kreatif. Bapak Ibu, jadi paradigma perubahan pembelajaran berpusat kepada murid itu menjurusnya ke ini, ke profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin melalui pembiasaan keagamaan yang telah kita lakukan ya. Yang kedua berkebinekaan global. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa budaya kita beraneka ragam dan anak-anak kita juga berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Nah itu benar-benar kita junjung tinggi, maksudnya kita hargai. Nah itu yang berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong di sini dalam arti bukan hanya untuk bergotong royong dalam kerja bakti ya, gitu. Bukan itu saja, tetapi berkolaborasi, bekerja sama itu juga bentuk dari gotong royong. Mandiri, anak terbiasa untuk melakukan semua kegiatannya sendiri. Selanjutnya bernalar kritis. Paradigma baru pembelajaran dengan berdiferensiasi ini diharapkan anak-anak dapat bernalar dengan kritis, karena memang anak-anak kita beri umpan, kita beri pemantik. Jadi nanti mereka yang mengembangkan apa-apa pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya kreatif. Nah ini mungkin pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya Pak. Nah ini dia miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, kita sebagai guru kadang-kadang kita menginginkan sesuatu terhadap murid-murid kita. Betul nggak Bu? Kita pengennya dia jadi anak yang nurut, sesuai keinginan kita, baik, terus rajin, disiplin.
Tetapi semua itu terkadang tidak semuanya dapat berjalan dengan sesuai keinginan kita. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi apa yang ada di pikiran guru kadang-kadang hanya menjadi ilusi guru. Oh, anak ini rajin belajar, rajin sekolah dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya anak-anak itu memiliki masalah sendiri di rumah, latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi tidak sesuai dengan ilusinya guru. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di sini penguatan positif yang kita sampaikan kepada anak-anak murid kita terkadang mereka terima dengan baik, tapi terkadang kita sudah melakukan hal-hal baik, kok anak-anak kok masih melakukan kesalahan ya? Kok anak-anak masih tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya? Itu adalah ilusi dari Bapak Ibu guru ya. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini, ilusi yang ini adalah harapan dari guru-guru. Kalau dengan cara dia membuat rasa bersalah, dengan cara salah satunya adalah memberi peringatan keras, seperti mengukur, seperti membentak. Nah itu harapan kita anak dapat karakter dapat kuat ya Bu. Tetapi pada kenyataannya tidak Bu, tidak seperti itu. Ini juga ilusi dari Bapak Ibu guru, bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu tidak ya Bapak Ibu guru ya. Lalu selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita merasa bahwa kita orang dewasa, anak-anak didik kita adalah anak-anak kecil di mata kita, lalu kita berhak untuk memaksakan kehendak kita. Dan itu juga sama sekali tidak membuat anak-anak menjadi lebih baik. Ya, Bapak Ibu guru SD Negeri Pondok Bahar 5 yang saya banggakan, di sini kita mengenal ada teori stimulus respon. Zaman dulu kita mengenal teori itu ya, stimulus respon. Zaman sekarang kita mengenal teori kontrol guru. Nah, kita lihat perbedaannya di sini. Kalau zaman dulu stimulus respon bersifat realitas, kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Ya, sama juga dengan anak-anak, sama juga dengan Bapak Ibu guru. Kita mempunyai perasaan yang berbeda, mempunyai keinginan yang berbeda, mempunyai suasana hati yang berbeda, memiliki minat bakat yang berbeda. Nah, zaman dulu, walaupun orang tidak memiliki bakat itu distimulus agar memiliki bakat itu supaya ada responnya. Itu zaman stimulus respon. Nah, sekarang zaman teori kontrol. Yang kedua, zaman stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama juga dengan anak-anak. Anak-anak itu memiliki karakter berbeda-beda. Tidak bisa kita samaratakan. Ya. Selanjutnya, untuk stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Jadi pada saat stimulus respon itu, kita ingin mengajak anak-anak sama dengan persepsinya ibu guru, bapak guru. Ya, diajaklah semuanya, ayo semuanya berpikiran yang sama, berpendapat yang sama. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahami karakteristik murid-murid kita bahwa mereka adalah unik, mereka adalah pribadi yang berbeda-beda. Menurut teori stimulus kontrol, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini, kadang kita sering menjudge anak ya. Anak satu kali berbuat buruk, kita sudah langsung memvonis, kamu nakal sekali. Seperti itu. Itu waktu stimulus respon. Selanjutnya teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Karena anak berbuat hal misalnya salah, pasti dia punya maksud dan tujuan, pasti punya penyebab. Apa hal yang menyebabkan anak tersebut berbuat demikian? Seperti itu. Lalu selanjutnya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya.
Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang mengontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Ya, jadi pada saat stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Ya, jadi kita mengikuti apa kata orang lain seperti itu. Jadi nggak jadi diri sendiri ya. Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Mau dibawa kemana, kita percayakan diri kita. Jadi semuanya tergantung, kalau kata orang, tergantung hati nurani kita. Lalu stimulus kontrol, stimulus respon, saya bisa pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau di kelas ada anak misalnya sudah tidak mau sekolah, kita bujuk, lalu kita cepat berputus asa ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau di teori kontrol, berkolaborasi, berkonsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru tetap akan kita lakukan sampai nanti anak tersebut bisa bersekolah kembali. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini disiplin positif. Disiplin itu pada intinya apa Bu? Disiplin adalah aturan yang telah dibuat baik bersama maupun aturan yang dibikin oleh guru, ya. Tapi yang berbentuk positif. Di sini disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini Bapak Ibu yang saya jelaskan adalah kedisiplinan ini ada kedisiplinan dari dalam diri sendiri, namanya kedisiplinan intrinsik. Ada yang dari luar, namanya ekstrinsik. Itu lebih baik yang mana Bapak Ibu? Pastinya lebih baik yang dari dalam diri sendiri. Nah ini ada beberapa hal disiplin positif ekstrinsik, seperti mereka mau melakukan sesuatu tapi dengan reward atau penghargaan. Ya, mereka hanya mau melakukan perintah kalau diancam atau takut terkena hukuman. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah disiplin dari diri yang dari ekstrinsik. Nah, kalau dari intrinsik itu biasanya atas kesadaran dalam diri anak-anak itu sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita dapat mengarahkan anak-anak kita Bapak Ibu untuk menciptakan disiplin positif itu dalam diri mereka sendiri. Jadi ada atau tidak ada ibu guru, mereka tetap melakukan kebaikan. Jangan sampai ada bu guru, baru mereka ada bu guru, takut nanti dihukum, takut nanti dimarahin, takut nanti ini. Nah itu, kita ingin menghilangkan disiplin yang seperti itu. Jadi disiplin yang bagus adalah disiplin di mana anak-anak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tanpa ada ibu guru, tanpa ada bapak guru, mereka tidak melakukan itu. Jangan sampai anak-anak kita melakukan hal yang baik jika ada ibu gurunya. Ibu gurunya tidak ada, bapak gurunya tidak ada, mereka kembali lagi seperti kebiasaan buruknya. Nah berarti disiplin yang kita terapkan belum maksimal seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan yang ada, yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Dan itu tujuannya adalah yang keluar, jangan yang ekstrinsik Bapak Ibu, yang intrinsik. Bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam hal kegiatan profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
Jadi di sini ditekankan Bapak Ibu bahwa kita kepada anak didik kita sentuh hatinya. Maksudnya begini, jadi kesadaran mereka untuk berbuat kebaikan itu tidak karena takut dihukum oleh ibu guru, takut kena marah oleh ibu guru, ya. Jadi itu adalah motivasi dari luar yang mereka patuhi. Tapi kalau mereka sudah masuk ke dalam diri mereka sendiri, mereka akan mengikuti peraturan karena memang mereka ingin. Jadi tanpa ada guru, tanpa ada guru, mereka tetap mengikuti aturan-aturan yang baik. Bapak Ibu sampai di sini, Bapak Ibu masih bisa fokus? Apa sudah ngantuk ini? Masih fokus ya? Kita lihat kita SD Negeri Pondok Bahar 5 yang cepat, cakap, melesat. Kita tampilkan lagi ya. SD Pondok Bahar 5, cepat, cakap, melesat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya sudah ngantuk ini ya, sudah siang soalnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Nah ini, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini dia Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak murid kita ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kalau salah satu saja kebutuhan dasar manusia ini tidak tercukupi, tidak terpenuhi, akan ada penyimpangan perilaku. Nah kalau Bapak Ibu menemukan penyimpangan perilaku pada anak-anak Bapak Ibu di kelas, pasti ini salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah penguasaan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat bertahan hidup. Yang kelima kebebasan. Penguasaan adalah di mana kita ada rasa ingin memimpin, rasa ingin tampil di muka, rasa ingin lebih dari yang lain. Kadang-kadang anak-anak didik kita ada nggak Bu yang seperti itu? Kepinginnya jadi pemimpin terus, kepinginnya jadi ketua kelas, kepinginnya jadi yang maju dia, yang maju terus dia. Nah dia mungkin itu kebutuhan dasar penguasaannya terpenuhi. Tapi ada anak yang maunya sendiri, disuruh ke depan malu, diam, lebih banyak diamnya di kelas. Nah ini salah satu kebutuhan dasar manusianya di segi penguasaan tidak terpenuhi. Nanti Bapak Ibu bisa melatih hal-hal yang di segi penguasaan ini, lebih sering memberikan tugas ya untuk anak-anak yang seperti ini. Mungkin di rumahnya juga dia kebutuhan penguasaannya tidak direspon oleh orang tuanya. Jadi latar belakang di keluarga juga bisa. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu pernah melihat anak berkelompok, di kelas suka dibikin kelompok-kelompok kan pembelajaran. Nah ada anak di kelompok dia lebih percaya diri, dia kok lebih banyak mengeluarkan ide-ide kreatifnya, dia lebih banyak ibaratnya di kelompok itu dia lebih banyak vokalnya, lebih banyak antusiasnya. Nah anak-anak yang seperti ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya banyak Bu. Entah itu dari rumah, lalu dia bawa ke sekolah. Nah anak-anak seperti ini biasanya sangat diberi diapresiasi di lingkungan keluarga maupun di sekolah, dia bisa mengapresiasikan itu. Tapi ada anak yang lebih banyak diam, lebih banyak ngikut apa kata teman-temannya ya. Jadi ini kebutuhan dasar manusia dalam segi kasih sayang dan rasa diterimanya kurang seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini harus Bapak Ibu berikan juga kepada anak-anak didik kita. Yang ketiga adalah kesenangan.
Kesenangan ini berbentuk apa Bapak Ibu? Hobi mereka. Ada yang senangnya musik, ada yang senangnya olahraga, ada yang senangnya kesenian, baca puisi, menyanyi, ada yang senangnya menulis. Nah ini Bapak Ibu harus jeli melihat anak-anak dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Ada gaya belajar itu bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang visual, audio, dan apa satu lagi? Kinestetik. Ya, bagi anak yang kinestetik, kalau dia lebih banyak diam di tempat atau duduk manis, pasti dia akan merasa bosan. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu nih gaya belajar di peserta didikan di kelas, karena itu merupakan kesenangan. Maksudnya kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan. Pada saat anak tidak suka matematika, lalu masuk pelajaran matematika, apa timbulnya? Nggak termotivasi, main di kolong meja coret-coretan ini. Padahal ibu langsung menjas, ini nggak mau banget belajar ini. Padahal itu bukan merupakan kesenangannya dia. Ya, jadi kita menghargai juga gaya belajar dan minat bakat anak. Jadi ini yang masuk ke kesenangan. Lalu kebutuhan manusia adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah tentang bagaimana makan, minum, kebutuhan pokoknya. Pada suatu ketika ibu lihat ada anak yang lesu, bener ya di kelas. Oh dia lesu, ngantuk, nggak bergairah. Ibu jangan langsung bilang setiap hari misalnya lesu dulu. Kenapa sih Anda semangat? Padahal apa Bu? Dari rumah dia belum sarapan. Kebutuhan bertahan hidupnya di rumah tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi dia di sekolah timbulnya apa? Lesu, ngantuk. Jadi kebutuhan-kebutuhan seperti ini pun menjadi kebutuhan dasar manusia dan harus kita sebagai guru peka terhadap anak-anak didik kita. Ada anak yang kerjaannya ngambil makanan temennya terus, ya. Kenapa? Ternyata dari orang tuanya tidak pernah diberi uang untuk jajan. Nah ini dia kebutuhan bertahan hidup. Dia bertahan hidup dengan cara apa? Dia minta makanan ke temannya daripada dia lapar, seperti itu. Jadi kita harus tahu kenapa latar belakangnya. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan orang tua bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu kebebasan dengan kesenangan ini sepertinya berbedanya tipis. Kebebasan di sini adalah kebebasan di mana dia merasa senang. Pada saat anak senang bermain futsal, lalu dia mendapatkan pelajaran pada hari itu bermain futsal, timbul rasa kebebasan, timbul rasa kesenangan, dan itu membuat kebutuhan dasar di diri anak tersebut terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak. Nah ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi seseorang itu bermacam-macam Bapak Ibu. Betul nggak? Bapak Ibu motivasinya apa nih? Mengajar di kelas. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ibu ada motivasi yang ibu lakukan di kelas, tapi motivasinya biar dapat penghargaan dari wali murid misalnya. Anaknya kita sayang, tapi nanti kan wali muridnya senang sama saya. Ini mah anaknya mendingan nih orang tuanya saya sayang ini. Nah itu motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu ya. Tapi yang paling baik adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Kita percaya bahwa kalau kita melakukan kebaikan akan datang kebaikan juga untuk kita. Pada saat kita melakukan kebaikan untuk sayang kepada peserta didik kita tanpa melihat latar belakang, insya Allah
kebaikan, nilai-nilai yang kita percaya akan timbul juga kepada diri kita sendiri. Jadi itulah motivasi perilaku manusia. Karena kita seorang pendidik, berarti perilaku motivasi kita adalah kepada peserta didik, kepada orang tua murid, ya. Jadi motivasi kita luruskan mulai sekarang. Kita motivasinya adalah untuk menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi kalau kita berbuat untuk kebaikan, otomatis kita menghargai diri kita sendiri, Bu. Ya, tanpa dihargai orang lain pun kita tidak akan merasa kecewa nantinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Yes, Pak. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu di sekolah itu ada ya hukuman, ada penghargaan. Bapak Ibu pastinya pernah kan menghukum anak-anak, ya kan? Ya. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman untuk anak-anak adalah menyakitkan. Yang kedua tidak nyaman. Yang ketiga murid takut. Yang keempat memaksa. Yang kelima murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam murid menjadi rendah diri. Bapak Ibu, di guru penggerak ini kami diajarkan tentang bagaimana hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berlaku. Jadi hukuman ini memang hal yang harus dihindari sebetulnya, karena menyebabkan ini sangat menyakitkan anak, tidak nyaman, murid menjadi takut tanpa taat ya, murid menjadi takut, lalu memaksa, lalu tidak menyelesaikan masalah, hanya menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Banyak kejadian yang terjadi akibat hukuman, murid menjadi rendah diri, menjadi malu, akhirnya apa Bu? Tidak mau sekolah. Betul. Sering terjadi di sekolah-sekolah ya, ada anak-anak yang mogok sekolah ya Bapak Ibu ya. Gara-gara apa? Kita salah dalam memberikan disiplin. Kita salah dalam memberikan konsep disiplin kepada anak-anak. Kita memberikan hukuman. Nah, selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan ini tidak selalu penghargaan itu bersifat positif Bapak Ibu. Penghargaan juga bisa bersifat negatif. Salah satunya adalah tidak efektif penghargaan ini, merusak hubungan atau sifat iri. Ya, yang ketiga mematikan kreativitas. Biasanya anak-anak yang sudah diberikan reward, mereka kalau tidak diberikan reward lagi malas nggak Bu? Sekarang mah nggak dikasih reward, malas gitu. Ini yang kita ambil dalam konsep disiplin ya Bu ya. Lalu menghukum dengan sistem ranking itu juga tidak bagus. Rankingan di kelas itu juga mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Jadi pada saat diberikan penghargaan, anak itu merasa sombong, ya Bu. Ini dalam teori disiplin. Kalau sudah merasa sombong, dia jadi tidak menghargai dirinya sendiri lagi, karena dia sudah memiliki sifat sombong seperti itu. Jadi juga mematikan kreativitas juga. Bapak Ibu pernah mengalaminya di kelas pada saat ada perankingan. Jadi anak yang tidak masuk ranking merasa rendah diri, aku mah tidak ranking, seperti itu kan? Nah, di sini di pembelajaran guru penggerak ini kita diajarkan untuk konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Banyak kegagalan pada saat kita memberikan penghargaan ini. Lanjutnya Pak. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang kami pelajari Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak ini. Saya pun baru mempelajari ini dan baru menemukan ini. Saya baru menemukan di guru penggerak ini. Selain hukuman, ada hukuman berbentuk konsekuensi. Ada juga restitusi. Jadi perbedaannya adalah konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu dimonitoring berkelanjutan.
Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi maksudnya apa nih Bu? Pada saat anak lupa mengerjakan PR, lalu Ibu berikan konsekuensi nih. Tulis, lupa mengerjakan PR 100 halaman, 100 nomor, 100 baris misalnya. Itu konsekuensinya Bu. Karena dia tidak mengerjakan PR. Saya lupa mengerjakan PR, saya lupa mengerjakan PR, saya lupa. Pada saat anak diperlakukan seperti itu hanya jangka pendek Bu. Mereka seperti itu. Lalu perlu kita memonitoring terus, besoknya dia mengerjakan PR apa enggak ya? Jangan-jangan setelah mereka dihukum begitu nggak ngerjain PR lagi. Lalu dia memang menghormati peraturan dan tapi dia mengerjakan itu, dia mengerjakan. Tapi dia kehilangan, tapi dia tidak begini, capek banget. Jadi bukan kesalahan dia yang dia renungi, hanya perasaan capek setelah menulis berbaris-baris, dan itu membuat dia kelelahan dan kesalahan yang dia perbuat tidak ada membekasnya di hatinya. Seperti itu, ini konsekuensi. Dan ini yang saya dapatkan di guru penggerak Bapak Ibu, namanya restitusi. Nah, restitusi ini adalah kegiatan yang terbaik di antara hukuman, konsekuensi. Nah, ini dia, ada restitusi. Yang pertama adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Saya kemarin sudah melakukan itu terhadap 2 anak dari SD Negeri Pondok Bahar 5 yang melakukan kesalahan. Bapak Ibu, pada saat anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung memberikan hukuman, jangan langsung menjas bahwa dia bersalah. Kita harus menggali dulu. Yang paling perlu diingat adalah tidak memanggil anak di depan teman-temannya. Itu yang digarisbawahi. Pada saat anak melakukan kesalahan, tidak diperbolehkan dimarahi di depan teman-temannya Bapak Ibu. Panggil ke suatu ruangan sendiri tanpa diketahui oleh teman-temannya. Itu adalah restitusi. Jangan sampai ibu memanggil dengan suara keras, "Sini, Andi, ikut ibu. Andi salah berbuat ini." Temannya di belakang ngikutin. Itu mempermalukan diri anak itu Bu. Itu tidak direstitusi, tidak boleh terjadi. Jadi pada saat ibu ada seorang anak melakukan kesalahan, ibu panggil dia sendiri tanpa diketahui oleh teman-temannya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita fokus untuk memecahkan masalah, menghormati anak itu. Apa alasannya dia melakukan itu? Setelah dia mengeluarkan apa yang dia lakukan itu, lalu kita beri dia tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Bukan kita Bu yang menyelesaikannya. Misalnya ada anak bernama Andi, dia berbuat salah. Andi tahu kalau ini adalah perbuatan salah. Kita tanya ke dia, kata dia, nanti dia akan berpikir, oh iya salah Bu. Tidak menuruti kesepakatan kelas kan? Ada kan kesepakatan kelas di kelas ya Bapak Ibu ya, yang harus ditaati. Kita kembalikan ke situ. Sesuai dengan kesepakatan kelas tidak. Nanti dia akan berpikir, oh tidak Bu. Lalu bagaimana? Serahkan ke anak-anak didik kita Bu. Lalu bagaimana kalau dia berbuat kesalahan? Serahkan. Nanti dia yang akan mencari solusinya. Oh begini Bu, begini saja deh, saya nanti mau minta maaf apa, nanti deh Bu saya ke rumahnya, nanti saya mau ini. Jadi kita hargai pendapat dia dulu, kita hargai, oh seperti itu, baik. Jadi kita tidak menggiring anak-anak secara, jadi bukan kita yang menggiring anak-anak. Jadi kita bertanya kepada anak, dia yang menjelaskan, dia juga yang menyelesaikan, dan kita hanya membimbing mereka ke arah itu. Nah itu yang disebut dengan restitusi. Selanjutnya Pak. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan
disiplin positif pada murid. Alhamdulillah saya dapat berbagi pemahaman kepada Bapak Ibu tentang restitusi. Pada saat Bapak Ibu nanti ketemu dengan kalimat ini, Ibu berarti berpikir bahwa ini adalah pembelajaran guru penggerak bagian modul 1.4 tentang restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya restitusi seperti ini, Bu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu bisa mengerti di sini kalimatnya ya. Berarti kita memperbaiki kesalahan anak dan kita kembalikan anak itu kepada kelasnya, kepada kelompoknya dengan karakter yang mereka yang lebih kuat. Tidak menjadi anak itu menjadi malu masuk ke dalam kelompoknya lagi. Kadang-kadang kita menyelesaikan masalah membuat anak malu masuk ke dalam kelasnya lagi karena kita salah dalam menyelesaikan permasalahan. Malah terkadang membuat anak menjadi malu untuk kembali ke kelasnya, menjadi malu untuk bertemu temannya. Nah, ini sangat tidak dianjurkan dalam konsep disiplin pendekatan restitusi. Berarti kita melakukan kesalahan di sini. Dan saya harapkan Bapak Ibu guru SD Negeri Pondok Bahar 5 setelah belajar restitusi ini bisa untuk melakukan pendekatan kepada anak didiknya dengan pendekatan restitusi ini. Ciri-cirinya restitusi, nanti Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu ketemu masalah di kelas, saya mau memecahkan masalah ini dengan pendekatan restitusi Lalu ada cirinya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak mencecar anak, kamu salah ya, ini salah nih, salah. Tapi bilang kepada anak, tidak apa-apa sudah terjadi. Kita belajar dari kesalahan. Ya, jangan kita terus menggali kesalahan-kesalahan itu terus. Jadi tidak ada penyelesaian. Tapi kita bilang kepada anak bahwa belajar dari sebuah kesalahan itu lebih baik. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita dalam menyelesaikan sebuah masalah kepada peserta didik kita, Bapak Ibu, tidak memaksa untuk mereka mengakui kesalahan, tapi kita tawarkan, ini salah tidak? Mereka kan berpikir sendiri, oh salah Bu, salahnya di mana? Malah mereka yang akan mengasih tahu kita, oh saya salahnya di sini, di sini, di sini. Tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, tidak Bu. Oh, jadi nanti kita menggiring mereka ke arah mereka yang akan berpikir, kita cuma menggiring. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi perasaan anak kita bawa Bu di situ. Dengan cara kita menanyakan kan, bagaimana nih jalan keluarnya? Ibu bingung, ibu juga sedih, bagaimana? Gitu ya. Jadi kita nggak langsung sebaiknya begini. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi ibu juga bingung, bagaimana nih caranya? Nanti dia juga marah, oh iya ibu bingung, aku mau bantu ibu bagaimana ya, ini kan salah aku. Nah seperti itu, jadi menuntun. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter. Jadi restitusi itu membentuk karakter. Karakter anak yang tadinya tidak tahu dia salah, lama-lama anak tahu bahwa dia memang salah. Dan itu akan membekas. Restitusi fokus pada solusi. Jadi setelah anak merasa bersalah, dia akan berpikir sendiri Bu, bagaimana cara mencari solusinya atas masalah dia sendiri. Seperti itu. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada akhirnya permasalahan ini kita berharap anak-anak kembali ke kelasnya dengan karakter yang lebih baik, jiwa bertanggung jawabnya lebih baik, bukan kembali ke kelompoknya dengan rasa malu, dengan rasa rendah diri, dengan rasa bersalah yang tidak berujung. Tidak Bu. Jadi restitusi ini mengembalikan anak ke kelasnya, ke kelompoknya dengan karakter mereka yang lebih kuat karena mereka tahu ada kesalahan mereka berbuat dan anak itu juga bisa memperbaikinya. Bapak Ibu bagaimana, masih fokus? Masih semangat? SD Negeri Pondok Bahar 5, cepat, cakap,
PR. Nih contohnya, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit karena nggak buat PR nih. Hukuman nih namanya ya. Yang kedua, guru marah dan murid takut. Ini namanya hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah itu yang tadi itu. Tidak mengerjakan PR ya kerjakan waktu istirahat, tapi kerjakan 3 kali. Nah itu namanya konsekuensi. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Konsekuensi biasanya ada peraturan-peraturan yang dibikin oleh guru kepada murid-muridnya dan sudah disepakati, itu namanya konsekuensi. Nah ini restitusi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi ini seperti yang tadi saya bilang bahwa ditanyakan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kalau tidak mengerjakan PR. Di kelas ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas ya. Nah itu kan misalnya di situ ada kesepakatannya mengerjakan PR. Nah pada saat anak tidak mengerjakan PR, tidak langsung ibu menghukum hormat bendera sebanyak 10 menit ya, tapi ibu bertanya sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Dia akan menjawab tidak bu. Lalu kita selesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi tadi. Kita tanyakan masalahnya, lalu kita gali bagaimana cara penyelesaiannya, maunya bagaimana. Nanti mereka yang akan menjelaskan, oh ya bu, saya membuat pada saat jam istirahat, tapi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kan? Iya, berarti adalah perbuatan salah bu, misalnya seperti itu. Jadi mereka akan mengatakan sendiri, menyatakan sendiri bahwa mereka adalah melakukan kegiatan yang salah, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Pada saat kita berdialog dengan anak, tidak dengan menghukum itu 10 menit di depan bendera itu kan pasti dilihat teman-teman yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah itu membuat jiwa anak, psikologi anak down Bapak Ibu. Hanya itu yang kita dapat. Untuk perbaikan PR-nya malah kadang-kadang jadi nggak mau sekolah. Yang kita takutkan seperti itu. Tapi dengan restitusi kita menggali kesalahan anak, kita tanya kenapa, kita selesaikan dengan anak tanpa melibatkan anak yang lain, seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu pasti di sini kan semuanya banyak anak-anaknya ya di kelas. Bapak Ibu pernah nih, yang mana nih yang Bapak Ibu pernah lakukan? Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini guru bu, guru sebagai penghukum, guru sebagai 5 posisi kontrol restitusi ini, 5 posisi guru dalam melakukan restitusi. Jadi guru itu ada yang guru yang menghukum, guru yang membuat rasa bersalah, guru yang menjadi teman, guru yang menjadi pemantau, guru yang menjadi manajer. Bapak Ibu pernah melakukan yang mana nih? Pernah melakukan yang mana? Yang menghukum? Pernah? Mungkin pernah. Yang membuat rasa bersalah? Pernah? Mungkin pernah ya, tanpa kita sadari ya. Yang menjadi teman? Bisa. Pemantau? Ya. Manajer? Next, kita jelaskan satu persatu. Nah ini dia. Ibu mungkin nanti baru bisa merasakan, oh saya guru yang suka menghukum, kalimatnya pernah saya ucapkan begini di kelas. Oh saya guru yang teman, oh saya guru. Nah ini contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu
kasusnya ya. Nanti ibu akan melihat ke diri ibu, saya di posisi mana ya? Kalau ada anak yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kalau ibu sebagai guru yang menghukum, ibu akan bilang begini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah itu ibu guru yang menghukum. Kalau ibu guru yang membuat rasa bersalah, ibu akan bilang seperti ini, berapa kali ibu guru harus beritahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Ya, itu kan pakai diskiris ya perasaan anak ya, anak bersalah gitu kan. Nah ini dia guru yang seperti ini. Lalu guru yang teman, berasa teman, ayolah tertib, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah gitu kan. Mereka tidak lengkap membawa atribut kan. Nah gurunya bilang kayak ke temennya, ayolah tertib, maksudnya tertib itu pakai atributnya, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah, kayak ke teman gitu ya. Dan jadi ibu ini memakai posisi kontrol sebagai teman. Lalu pemantau, kalau pemantau ibu akan bilang seperti ini, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, kita balikin ke mereka, karena kita kan memantau kan. Kamu sudah melanggar, iya bu gitu. Lalu peraturan dan konsekuensinya bagaimana? Ini cenderung ke restitusi ya. Ya. Lalu guru sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini juga nih lebih cenderung ke restitusi nih. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ibu, kalimat pemantau dan kalimat manajer ini dan kalimat teman ini kayaknya lebih nyaman di anak-anak pada saat ibu melihat anak melakukan kesalahan. Ya, anak pun jiwanya tidak goncang, tapi dapat rasa bersalahnya anak di sini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia kan berpikir, tahu bu nggak pakai topi misalnya. Terus bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Balikin bu ke mereka. Senin besok pakai topi bu, besok pakai topi bu, besok pakai topi bu. Janji sama ibu, janji bu. Bertanggung jawab. Daripada patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan, malu bu. Malunya dapet, besoknya nggak pakai topi lagi, gitu ya. Malah terkadang timbul rasa sedih. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Guru SD Negeri Pondok Bahar 5 ada di posisi manajer. Tepuk tangan. Selanjutnya Pak. Nah ini keyakinan kelas. Pada saat Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya. Yang kemarin saya pernah bilang, ibu buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dari mana? Ya dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas dibuat menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah ini di guru penggerak kami mengibaratkan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ibu kenapa bu? Kita harus pakai helm pada saat kita naik motor. Untuk apa? Keselamatan. Iya, terhindar dari polusi. Berarti itu ada hal-hal yang kita fokuskan kan, kita tuju kan. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Kenapa kita membuat keyakinan kelas begini? Pastinya ada hal-hal yang kita tuju. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah ini juga ada tujuannya. Mengapa harus pakai masker? Pasti menghindari debu, polusi, bakteri penyakit. Lalu cuci tangan juga biar bakterinya mati. Begitu juga ketika kita membuat keyakinan kita kelas, kita yakin pada saat kita membuat keyakinan kelas ada hal yang kita tuju agar anak-anak itu terlindungi, agar anak-anak itu selamat, agar anak-anak itu diberikan kesehatan mental seperti itu. Lanjutnya Pak. Nah ini adalah kegiatan membuat keyakinan
bersama siswa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat penting kita terapkan di kelas masing-masing Bapak Ibu. Makanya saya mengajukan Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya, lalu sama-sama ditempel, lalu sama-sama bismillah kita jalankan keyakinan kelas ini. Caranya adalah berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas di kelas. Pada saat ditempel, otomatis anak-anak akan sering melihat, akan sering mengingat, dan mereka akan sering tahu mana yang salah dan mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lanjutnya Pak, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya? Insya Allah sudah. Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua sedikit saja agar mudah diingat, ya. Yang ketiga berupa pernyataan universal, maksudnya tentang kebajikan-kebajikan, nilai-nilai positif. Dapat diterapkan di kelas. Yang kelima bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, kira-kira nih ada anak berbuat kesalahan lagi nih. Tiba-tiba itu kumpulkan anak-anak kembali. Kita tambah ya nak keyakinan kelas kita ya. Yang kemarin tuh apa tuh? Berbuat apa? Sepakat ya, kita tambah nih di nomor 7 misalnya, yang kemarin ada kesalahan di kelas. Sepakat, tidak boleh melakukan ini. Tapi itu semua harus disepakati oleh anak-anak kita. Dibuat dalam bentuk positif. Yang ketujuh, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi jangan guru bikin sendiri. Jangan hanya 5 anak tambah guru. Kita berlima, kita bikin keyakinan kelas, nanti kita tempel. Jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya harus tahu, semuanya harus ikut. Jangan cuma ketua kelas, bendahara, sekretaris, guru buat keyakinan kelas. Tidak seperti itu. Jadi semuanya harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Next slide. Nah ini dia segitiga restitusi ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kalau ada anak salah, ada alasannya Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya dari dalam diri anak itu sendiri, karena mereka sudah punya keyakinan kelas. Seperti itu. Lanjutnya Pak. Ya, terima kasih dan salam bahagia guru penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia guru penggerak. Bapak Ibu guru SD Negeri Pondok Bahar 5, pastinya setelah saya memaparkan hal-hal dari awal sampai ujung ini, pasti Bapak Ibu merasakan sesuatu. Saya ingin merefleksi Bapak Ibu, mungkin ada yang merasa sesuatu, boleh merefleksikan dirinya di sini. Silakan, ada Bu? Oh ya, Bu Siska, silakan. Ya, terima kasih Bu atas pemaparannya tentang restitusi. Menurut saya, melalui restitusi, siswa itu dapat dibimbing melaksanakan disiplin positif dan memulihkan diri dari kesalahannya, sehingga siswa terbangun kesadarannya untuk memperbaiki kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu menurut saya refleksinya Bu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Siska. Ada lagi Bu? Setelah mendengar restitusi, silakan Pak Kadir. Menjadi pandangannya menjadi apakah ada paradigma perubahan dalam pendidikan di sini di SD Negeri Pondok Bahar 5? Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas pemaparannya, yaitu terkait materi pembelajaran restitusi ya. Jadi setelah saya mendengar apa yang dari Ibu paparkan itu, ternyata selama ini saya pribadi merasa belum pas dalam istilahnya melakukan pembelajaran atau istilahnya melakukan
kegiatan pembelajaran, terutama dalam hal pemberian punishment. Ya, jadi selama ini kita itu lebih sering ya menghukum peserta didik ternyata apabila peserta didik itu melakukan kesalahan. Jadi dan saya simpulkan bahwa punishment itu sebetulnya bukan cara yang baik ya, dan itu tidak menjamin bahwa peserta didik kita itu akan menjadi mengalami berubah menjadi lebih baik, bahkan bisa sebaliknya. Jadi lebih sering malah melakukan pelanggaran, lebih merasa tertekan, ya tidak merasa nyaman di kelas ya dan lain sebagainya. Dan untuk kedepannya ya insya Allah ya kita dan rekan-rekan, saya dan rekan-rekan mungkin akan jauh lebih humanis dalam istilahnya memberikan pembelajaran kepada anak supaya peserta didik itu bisa mengikuti apa yang sudah menjadi peraturan di sekolah. Saya itu, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Kadir. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Pondok Bahan 5 Kota Tangga, sepertinya